Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di tafsir surat Al-Jin sampai pada ayat yang ke-24. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Ketika mereka melihat ma yu'adun, apa yang sudah al-wa'id itu ancaman, apa yang sudah diancamkan kepada mereka, ya, ketika mereka melihat apa yang sudah menjadi ancaman bagi mereka, fasaya'lamun, mereka akan mengetahui, man, siapa sebetulnya, ad'afu nasira, yang lebih lemah dalam memberikan pertolongan, wa aqallu adada, dan yang paling sedikit jumlahnya. Hatta idza ra'au, ketika mereka melihat. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang musyrik, yaitu mereka yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. yakni mereka-mereka yang menyekutukan Allah dari kalangan jin ataupun manusia-manusia yang berbuat syirik kepada Allah itu. Ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala itu sudah menimpa diri mereka. Ra'au ma yu'adun, ini adalah azab. Ya, apa yang telah Allah sampaikan kepada mereka, yaitu berupa ancaman bagi mereka yang telah berbuat syirik, itu ternyata nyata, ternyata real itu, bahwa itu ada di hadapan mata mereka. Mereka melihat azab itu muncul dan terjadi di depan mereka semuanya. Azab di mana ini? Azab di dunia, terutama lagi azab di akhirat. Jadi di saat azab itu sudah tiba di dunia dan di saat mereka itu melihat azab di akhirat nanti, mereka akan melihat dan mereka akan tahu, sadar saat itu. Fasaya'lamun, mereka akan memahami siapa sebetulnya yang tidak memiliki pertolongan. Siapa sebetulnya yang tidak memiliki pertolongan. Dan siapa di antara mereka yang jumlahnya itu sedikit. Apakah orang-orang musyrik ini ataukah orang-orang beriman? Artinya, ketika azab itu tiba, mereka melihatnya di hadapan mata mereka, ternyata merekalah yang tidak memiliki penolong. Tidak ada yang bisa menolong mereka di saat azab itu tiba. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka.
Dan pula yang kedua, ketika azab itu tiba, ternyata selama ini yang mereka anggap mereka adalah satu kesatuan, ternyata ketika azab itu tiba, mereka jadi sendiri-sendiri. Mereka jadi sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa saling menolong dan tidak ada yang bisa saling membantu. Akhirnya jumlah mereka sebetulnya sedikit, bukan banyak. Faham maksudnya? Faham atau belum? Belum. Ketika saya ambil contoh umpama ada 100 orang tenggelam di lautan, umpama. Jumlahnya banyak apa dikit? Banyak kan? Tapi apakah 100 orang itu mampu menyatu dari satu dan tolong menolong? Enggak. 100 orang itu akhirnya jadinya apa? Sendiri-sendiri. 100 itu akhirnya seperti apa? Seperti dikit, kelihatan sedikit atau kelihatan tetap banyak? Sedikit, jadi sedikit. Makanya Allah bilang di sini wa aqallu adada. Mereka itu dikit akhirnya nanti. Karena mereka diazab dan sendiri-sendiri mereka. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Ya. Lihatlah jemaah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Sudah akhirnya likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, sendiri-sendiri pada akhirnya. Sampai orang tuanya dia nggak bisa nolong. Saudaranya, suaminya, istrinya, anaknya, semua nggak bisa nolong. Man aqallu nasira, man ad'afu nasira. Mereka nggak ada yang bisa menolong. Dan mereka pada akhirnya sendiri-sendiri. La yas'alu hamimun hamima. Tidak ada teman yang bisa membantu temannya. Tidak bisa. Padahal apa? Yubassarunahum. Padahal mereka itu saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min yauma idzin min apa? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yauma idzin apa Ustaz? Min adzabi yaumi idzin bibani. Lihat, bibani. Ya, yawaddu, tahu arti yawaddu? Mereka itu ingin, berharap. Al-mujrim, orang kafir, orang musyrik, ingin membayar azab yang mereka peroleh saat itu dengan apa? Dengan anaknya. Nah, loh. Jadi akhirnya sendiri-sendiri jemaah. Kalau sudah azab tiba, tidak ada yang bisa membantu. Dan mereka akan sendiri-sendiri. Berbeda dengan orang yang beriman. Mereka, orang yang beriman, akan mendapatkan pertolongan. Ya. Teman dengan teman akan bisa menolong. Akan bisa membantu. Orang tua bisa membantu anaknya. Anak bisa membantu orang tuanya. Kenapa? Karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada mereka. Allah memberikan izin kepada mereka karena keimanan mereka kepada Allah. Saat ditimpa azab, disitulah akan terlihat siapa sebetulnya manusia yang hebat. Yaitu mereka yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan mereka sendiri saling menolong. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa?
kehinaan yang akan diperoleh oleh orang-orang musyrik. Walaupun mereka merasa di dunia memiliki komunitas yang besar, memiliki pengikut yang begitu besar, tapi sebetulnya itu hanyalah sebuah kehinaan saja. Mereka bangga dengan jumlah yang banyak, tapi jumlah banyak itu tak ada artinya dengan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang mereka lakukan. Menunjukkan pelajaran bahwa penyesalan itu akan tiba ketika azab itu muncul. Barulah di situ orang kafir, orang musyrik itu akan merasa menyesal. Memberikan faedah pula yang ketiga, sebelum azab itu tiba, mereka menganggap diri mereka itu the best. Menganggap diri mereka paling mulia, paling hebat. Orang lain yang tidak sejalan dengan dia dicela dan dicaci maki. Walaupun orang lain itu datang dengan menasehati dia. Menasehatinya dengan membawa ayat-ayat Al-Quran, dengan membawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para pelaku syirik ini akan mengatakan, kalian ini hanya memahami tekstual saja dari sebuah ayat. Kalian tidak tahu menghargai dan tidak bisa menjunjung tinggi budaya masyarakat. Ini kan budaya lokal. Kita harus menghargai apa? Budaya lokal. Ini budaya kita. Mereka akhirnya menolak dalil-dalil dari Al-Quran. Mereka menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menuduh orang-orang yang kembali kepada Quran dan hadis dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Alasannya satu, sebab-sebabnya satu. Apa itu? Mereka menganggap diri mereka lah yang paling hebat. Sehingga ayat-ayat itu mereka buang. Ketika azab tiba, baru mereka sadar. Fasaya'lamun man ad'afu nasira. Saat itu mereka sadar. Siapa sebetulnya yang ditolong? Karena selama mereka hidup, mereka yakin bahwa merekalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ada satu komentar menarik di balik video yang beredar dari potongan ceramah saya di situ. Ada teman-teman nunjukin ini saat ada komentarnya. Saya yakin Salafi itu nggak punya wali. Yang punya wali itu hanya kelompok afwaja saja. Saya tersenyum ya. Kasihan dia. Dia nganggap wali itu adalah orang yang mampu melakukan hal yang nyeleneh. Gitu. Mampu yang melakukan yang nyeleneh itu hanya ini. Jadi Salafi ini nggak punya wali. Begitulah jamaah. Saya hanya memberikan satu benang merah bahwa mereka ini mengklaim dirinya orang yang paling dekat dengan Allah. Dengan predikat wali-wali itu. Tapi nanti ketika azab itu turun dan mereka melihat azab, ternyata siapa sebetulnya yang dekat dengan Allah? Mereka yang berbuat syirik atau orang-orang yang bertauhid dan beriman ini?
Jadi ayat ini pun memberikan pelajaran apa? Busyra, kabar gembira bagi mereka yang bertauhid. Kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, bahwa mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Cerita sejarah sedikit. Ketika lagi musim KMB. Apa singkatan KMB itu? Apa? KMB apa? Konferensi lah. Bukan. Alhasil ketika orang-orang musyrik itu mengadakan pertemuan besar. Untuk apa? Mencegah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Semua para sahabat sudah hijrah. Yang tersisa Rasulullah SAW, Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan keluarga mereka. Ingin mencegah biar Rasulullah SAW tidak hijrah. Terjadilah rapat pertemuan mereka di tempat yang dikenal di sejarah dengan sebutan Darun Nadwah. Ringkas cerita, diputuskan untuk menyerang rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melakukan adalah diambil dari setiap suku-suku ini pendekarnya. Suku ini diambil yang paling jago pendekarnya. Suku ini diambil pendekarnya. Jadi kumpulan dari suku-suku mereka yang hebat-hebat. Disepakatilah untuk mengepung rumah Rasulullah SAW, karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu suka keluar di malam untuk sholat, atau mau keluar hijrah di malam hari, mereka bisa menyergap dan membunuh rami-rami. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan, karena ini yang melakukan massa, itu istilah sekarang. Udahlah, kumpul mereka di situ. Sosok Al-Mal'un, yaitu Abu Jahal ini, sudah bangganya dia sudah luar biasa. Wah, udah tertawa, senangnya luar biasa. Lihat ini, lihat ya. Merasa dirinya sudah apa? Sudah membuat sebuah strategi yang sangat jitu. Begitu jitunya strategi mereka sampai dibenarkan dan disetujui oleh Raja Iblis yang datang di rapat itu berpura-pura sebagai bapak tua. Menganggap sudah paling kuat dan menganggap sudah sukses dengan rencananya dia. Lihat Muhammad sambil ngeledek, ya, ngeledek gitu. Lihat Muhammad, dia bilang kalau kalian ikut sama dia, kalian akan dimasukkan surga seperti taman-taman yang ada di sini-sini gitu. Surga. Tapi kalau kalian gak mau ikut, dimasukkan ke dalam neraka. Wah, hahaha, ketawa dia senang. Nganggap dirinya sudah hebat, paling kuat, dukungan hebat, dan paling. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, tidur kamu di tempat saya, kamu selimuti dengan tempat saya, kamu tidak akan ditimpa satu keburukan apapun. Mereka melek, tersadar, begitu sadar, sangat sadar. Rasulullah SAW keluar dari pintu rumahnya, kemudian ngambil pasir, ditaruh di kepala mereka satu-satu. Sambil membaca surat Yasin ayat pertama sampai beberapa ayat di situ. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka ini ada penutupnya, di belakang ada penutupnya, terus ditutupi lagi. Waduh, padahal mereka melek, melotot. Rasulullah keluar sudah
ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Sampai menjelang pagi datang seseorang lewat. Bu Jahal, ngapain kamu di rumahnya Muhammad? Kita mau menunggu, dia ingin bunuh. Kamu membunuh Muhammad. Lelah tadi keluar di depan kamu. Waduh, itu bukan diare lagi tuh Abu Lahab. Itu tanduknya keluar 10 Abu Jahal. Marahnya dia luar biasa. Enggak mungkin, kami enggak ada yang tertidur. Gak percaya? Coba lihat kepalamu ada apanya. Lihat, ada pasir kan? Iya, Muhammad sambil jalan naruh pasir di kepalamu. Padahal Rasulullah SAW berapa saat itu? 1. Siapa yang ditolong oleh Allah dan siapa yang enggak mendapat pertolongan? Jadi ini adalah busyra, kabar gembira bagi siapa? Orang yang beriman dan bertauhid. Pasti mereka akan mendapatkan pertolongan Allah dunia dan akhirat. Makanya orang beriman, hatinya mereka selalu apa? Selalu tenang. Subhanallah. Kemudian ayat berikutnya. Qul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu. In adri, ay la adri, bahwa saya tidak tahu. In adri, ay ma adri, la adri, saya tidak tahu. Aqaribun ma tu'adun, apakah azab yang Allah sudah sampaikan itu, apakah kiamat yang sudah Allah beritahukan itu sudah dekat, qarib, sudah dekat? Am yaj'alu lahu rabbi amada, atau azab yang Allah sudah beritahukan dan kiamat yang sudah Allah ceritakan itu masih jauh, saya nggak tahu. Artinya apa jamaah? Artinya apa? Artinya adalah alimul ghaib. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan memberitahukan perkara yang gaib ini kepada siapapun. Tidak akan. Illa man irtada mir rasulin, kecuali seorang rasul yang Allah ridhai. Nah, dialah rasul inilah yang akan diberitahu akan perkara yang gaib itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tar dulu. Menunjukkan apa? Illa balaghan minallahi wa risalati. Menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW itu tugasnya apa? Nyampein wahyu. Menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu. Rasulullah SAW dan para rasul-rasul terdahulu tidak mengetahui perkara yang gak menyampaikan. Orang yang beriman bertauhid dijanjikan oleh Allah pertolongan surga. Orang yang syirik kafir diberi ancaman dengan ancaman apa? Azab. Kapan ini terjadi? Apakah Rasulullah SAW tahu? Apakah para nabi dan rasul sebelumnya tahu? Tidak. Rasulullah hanya menyampaikan ini kabar buruk dan ini kabar baik. Ini orang beriman, inilah orang yang musyrik. Rasulullah hanya menyampaikan saja.
Beliau tidak tahu kapan azab tiba, kapan kiamat itu tiba, beliau tidak tahu apa-apa. Illa man irtada mir rasulin, yang tahu hanyalah Allah. Lalu Allah memberitahukan kepada hambanya yang dikehendaki saja, yaitu siapa? Rasul. Rasul pada aslinya tidak tahu. Tapi seorang rasul membutuhkan sebuah mukjizat. Untuk apa? Untuk menguatkan, membenarkan misi kenabian yang dia sampaikan kepada umat. Menguatkan, membenarkan misi kenabian bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul. Buktinya apa? Inilah mukjizatnya. Ketika Allah memberitahukan kepada Rasul ini, ya baru tahu Rasulullah SAW dari apa berarti? Wahyu. Dari wahyu. Kalau nggak ada wahyu, ya Rasulullah SAW nggak tahu, nggak paham. Contoh, untuk menguji dan memberitahukan kepada para umat bahwa Rasulullah SAW ini memang tidak tahu perkara yang gaib. Dan memang Rasulullah SAW ini tidak tahu hari kiamat. Dan kapan akan terjadi azab itu. Ingin memberitahukan kepada umat bahwa Rasul ini hanya menyampaikan risalahnya, misinya. Datanglah Jibril kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia. Ditanyalah, ya Muhammad, apa itu Islam? Dijawab, rukun Islam. Apa itu iman? Dijawab, rukun iman. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Yang keempat apa? Kapan kiamat? Nggak tahu. Yang ditanya nggak tahu, apalagi yang nanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Atau yang nanya aja nggak tahu, apalagi saya. Ini sama-sama nggak tahu. Rasulullah nggak tahu. Kalau gitu tanda-tandanya aja deh. Nah, baru dikasih tahu kalau tandanya. Kalau kiamatnya nggak tahu. Ini Jibril yang nanya. Seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah SAW, kapan hari kiamat tiba? Apa jawaban Rasulullah SAW? Madza a'datta laha? Apa yang kamu persiapkan nanya-nanya kiamat? Urusan kiamat bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah apa? Persiapanmu apa? Karena kiamat bisa datang tiba-tiba. Kematian itu kiamat. Mati itu kiamat, jemaah. Persiapanmu apa? Nah, ini yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Bahwa beliau tidak tahu perkara yang gaib. Kalaupun tahu beliau perkara yang gaib, itu adalah mukjizat. Itu tadi, illa man irtada mir rasulin. Itu adalah Allah yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW perkara gaib itu sebagai bentuk apa? Mukjizat. Contoh, waktu sebelum perang Badar terjadi. Sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah SAW sudah menyiapkan pasukan perangnya. Rasulullah SAW sudah berada di medan pertempurannya. Rasulullah SAW memberitahukan, nanti Umayyah bin Khalaf matinya di sini. Nanti si fulan mati di sini. Nanti si fulan mati di sini. Ini fulan mati di sini. Tahu kan? Jadi dikasih tahu memang Nabi ini mati di sini, di sini sih. Nunjukkan apa? Mukjizat ini. Ini Allah yang ngasih tahu. Tapi apakah pertempuran itu berakhir dengan kemenangan Rasulullah SAW? Apakah beliau tahu? Tidak tahu. Loh kok aneh? Iya, bukti di malam terjadinya perang Badar. Semalam sebelumnya. Apa yang terjadi? Berdoa beliau semalaman. Berdoa sepanjang malam Rasulullah SAW. Ditemani oleh
teman beliau yang setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, berdoa semalam. Habis sholat subuh beliau berdoa lagi sampai sorbannya jatuh. Abu Bakar yang kasihan radhiyallahu taala anhu, cukup ya Rasulullah, sudah cukup, engkau sudah terlalu banyak berdoa. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW tahu bahwa beliau bakal menang, apakah itu akan terjadi? Apakah ini terjadi? Tidak. Menunjukkan bahwa beliau nggak tahu apa yang terjadi dalam pertempuran ini. Jadi Allah memberitahukan memang kepada Rasulullah SAW si fulan bakal mati. Sudah sampai di situ Allah kasih tahu. Tapi bakal menang nggak tahu. Untuk itu beliau mempersiapkan, nanya lagi kepada para sahabat, ini enaknya kita di posisi mana? Dan itu kan Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, apakah keberadaan kita di sini ini wahyu atau sebuah strategi perang? Kalau wahyu saya diam, nggak komen. Bukan, ini bukan wahyu, ini strategi perang. Kalau strategi perang, jangan di sini ya Rasulullah. Kita kuasai sumber mata air Badar. Menunjukkan Rasulullah tahu apa tidak apa yang akan terjadi. Tidak. Ucuk-ucuknya, tahu ucuk-ucuk jamaah? Tahu ucuk-ucuk? Tiba-tiba muncul manusia dari ujung mana kita nggak tahu, yang memprediksi mampu mengetahui apa itu zodiak Anda bulan ini. Waduh. Di media-media itu, zodiak Anda bulan ini. Waduh. Bulan kapan kamu lahirnya? Bulan ini. Berarti bintang kamu itu monyet. Tandanya makan pisang setiap hari. La ilaha illallah. Aneh kok bisa ada orang mampu mengetahui apa yang akan terjadi. Zodiak, tukang ramal, dukun. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Makanya hal itu semua termasuk bagian apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ini perhatikan ini jamaah ya. Syiah itu memang bukan Islam. Itu agama sendiri itu. Perhatikan ayat ini. Rasulullah SAW itu kalau berjalan, yasluku itu kan jalan. Min baini yadaihi, di hadapannya. Jadi ketika jalan, di depannya dan di belakangnya. Ada siapa? Rosoda, ada para pengawal-pengawal. Mungkin yang kita bayangin kayak Bapak Presiden gitu ya. Kita bayangin ini. Pak Presiden jalan, kan ada pengawal. Kan gitu kan? Ada yang di samping beliau, persis nempel, katanya 4 orang. Kemudian ada lagi di sebelahnya, sampingnya, ada lagi sampingnya, ada lagi radius sekian. Wajarlah karena beliau seorang presiden. Ya, semoga Allah menjaganya dan selalu memimpin beliau di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, lihat, kita bayangin gitu kan? Ya. Skillnya, udah jangan ditanya lah skillnya orang-orang seperti itu ya. Ini contohnya, bukan itu contoh, tapi yang ini Allah yang mengisahkan. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi. Rasulullah SAW itu kalau berjalan, lalu di depan beliau dan di belakang beliau itu ada rosoda, yaitu malaikat-malaikat yang jaga. Maksudnya apa? Maksudnya gini, para ahli tafsir mengatakan, ketika malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa wahyu Allah kepada Rasulullah SAW, maka beliau
dijaga oleh para malaikat yang ada di depan dan di belakang. Faham? Jadi ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh para malaikat, baik di depan maupun di belakang. Abdullah bin Abbas menyebutkan jumlah malaikat yang jaga, yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas mengatakan jumlah mereka itu ada 4 malaikatnya. Apa hikmah di balik ini? Semua para ahli tafsir mengatakan agar wahyu yang disampaikan oleh yang pertama ini, agar wahyu yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah SAW ini tidak didengar oleh jin. Kalau jin dengar, nanti ditambah-tambahin, disampaikan kepada sohib akrabnya. Siapa sohib teman akrabnya jin? Apa? Ya itu tadi, zodiak kamu bulan ini. Itu temen nih jamaah, tukang ramal itu. Nah, biar tidak ada jin yang nguping. 2, jin ini kan kerjanya ngapain? Nipu. Agar tidak ada jin yang datang mendekat Rasulullah SAW lalu mengaku dirinya malaikat. Ini penjelasan para ulama di semua kitab tafsir. Jadi agar nggak ada jin yang dekat ngaku-ngaku jadi apa? Malaikat, jaga engkau wahai Rasulullah. Untuk ngoping. Jadi kalau ada jin yang datang ngaku malaikat, maka malaikat ini tahu lu gadungan setan. Kan gitu kan? Ya, ini penjelasan para ulama. Ya, menunjukkan bahwa apa? Nazala bihi ruhul amin. Jadi benar-benar yang membawa wahyu ini apa? Malaikat yang bisa dipercaya. Berarti apa yang disampaikan oleh Jibril lalu disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya, itu benar-benar wahyu murni, tidak ditambahi dan tidak dikurangi sama sekali. Lalu muncul si setan Syiah ini mengaku apa? Bahwa Quran yang disampaikan kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq dan para sahabat itu sebetulnya bukan Quran yang asli. Quran yang asli disampaikan Rasulullah hanya kepada Fatimah saja. Dibisik-bisikin. Dibisikin doang, Fatimah dibisikin. Yang itu saya sampaikan bukan asli. Seakan ini yang goblok sahabat. Astagfirullahaladzim. Ada ini ittiham. Ini menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Makanya ini bukan Islam, ini agama sendiri. Ini kafir ini. Ya. Kemudian membenarkan apa yang Allah firmankan bahwa Islam ini sudah sempurna. Makanya jangan ditambah-tambahin apa yang ada di dalam syariat Islam. Jangan Anda buang, jangan Anda palingkan, jangan Anda maknai di luar dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dikurang-kurangi apa yang ada dalam syariat Islam. Ini benar-benar sebuah syariat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu sebagai penutup ayat terakhir dari surat Al-Jin, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Agar Rasulullah SAW tahu. Jadi malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Lalu saat itu dijaga oleh para malaikat. Untuk apa?
Nah, ini yang disebutkan hikmahnya. Agar Rasulullah SAW tahu bahwa pertama, para malaikat itu sudah menyampaikan misi dan tugasnya untuk menjaga Rasulullah SAW, menjaga keaslian dan keautentikan wahyu. Dan kedua, agar pula Rasulullah SAW tahu bahwa para nabi dan rasul dahulu sebelum beliau juga menyampaikan wahyu secara otentik dan murni. Jadi kalau terjadi perubahan-perubahan itu human error, manusia yang ngerusak. Wa ahata bima ladaihim, Allah Maha tahu apa yang ada pada diri mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada, dihitung semua yang ada di alam semesta. Allah punya database-nya semua. Apa yang Allah ciptakan, Allah tahu semua. Ada berapa jumlah manusia yang diciptakan, Allah tahu. Semut yang diciptakan, Allah tahu jumlahnya berapa. Semua yang Allah ciptakan, ada berapa ikan yang Allah ciptakan di lautan, Allah tahu. Manusia secanggih apapun teknologi alat yang mereka miliki, mustahil mereka mampu melakukan itu. Mustahil manusia mampu mengetahui jumlah saraf-saraf yang ada dalam tubuh manusia. Semakin canggih seorang dokter, semakin tidak tahu. Ini kesaksian dokter. Semakin ahli, profesor dia, semakin nggak tahu. Kenapa? Karena semakin ahli itu dokter, dia hanya tahu satu item saja. Semakin tahu. Dokter umum gede, spesialis menyempit, terus subspesialis, terus ngambil doktor, ngambil profesor. Semakin apa? Tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil spesialisasinya. Yang lainnya dia nggak paham. Ini ngerti garis besar, ya dia hanya tahu ini. Inilah manusia. Nunjukkan bahwa manusia ini apa? Lemah, jemaah. Allah lah yang maha kuasa dan sempurna. Untuk itu, syirik itu kenistaan, kehinaan, kehancuran bagi pelakunya. Tauhid, kemuliaan bagi pelakunya. Jin ternyata pula diperintahkan untuk melakukan syariah. Rasulullah SAW diutus untuk manusia dan jin. Manusia yang beriman bertauhid, dialah yang mendapatkan kemuliaan, kesuksesan dan kebahagiaan. Allahumma ja'alna minal aminin wal mu'minin, aminin minal azab wal mu'minina billahi wa rasulihi. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah pada surat yang baru, yaitu surat apa? Al-Muzammil. Masya Allah, pelajaran yang sangat banyak, pelajaran penting dari surat Al-Muzammil. InsyaAllah kita pelajari berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.